Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, yang memberi kita nikmat diturunkannya Al-Quran sehingga wajah kita menjadi cantik dan juga tampan. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi dan juga rasul. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang adab dalam membaca Al-Quran. Ceramah ini akan dimulai dengan Quran Surah Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Dengan iman dan juga akhlak kita akan menjadi kuat, dan tanpa iman dan akhlak kita akan menjadi lemah. Diceritakan dalam sebuah cerita bahwa Perdana Menteri Inggris di tahun 1941 yang gagal menaklukkan Turki di hadapan ahli perang Eropa, dia memerintahkan seorang prajurit untuk menangkap ikan di kolam istana. Berkali-kali prajurit tersebut gagal. Lantas, Perdana Menteri langsung turun tangan untuk mengesat kolam tersebut. Ikan akan menggelepar, menunggu kematian dan mudah ditangkap. Kemudian Perdana Menteri mengibaratkan bahwa seorang kaum muslimin itu adalah hal yang sangat mustahil untuk dikalahkan karena mereka memiliki iman. Karenanya, aku perintahkan dirimu untuk merusak keimanan mereka. Jauhkan dari rukun Islam, jauhkan mereka dari rukun iman, jauhkan mereka dari masjid-masjid, Al-Quran dan juga sunnah. Bila kita sudah menjauhkan mereka dari Al-Quran, hidup mereka akan bagaikan laksana dalam gulita, sehingga mereka akan menjadi lemah dan mudah untuk kita kalahkan. Dari situ maka dapat kita simpulkan bahwa marilah sama-sama kita mempelajari, mengajarkan dan juga mengamalkan Al-Quran agar kita bisa menjadi sebaik-baiknya orang. Karena membaca Al-Quran itu adalah walaupun hanya satu huruf akan dibalas dengan 10 kali lipat. Dalam membaca Al-Quran ini sungguh sangat banyak manfaatnya. Salah satunya bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Guna menggapai pahala membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan adab membacanya. Yang pertama, jangan menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Hal ini tertuang di dalam Al-Quran bahwasanya kita harus memegang Al-Quran di dalam keadaan suci. Yang kedua itu adalah pakailah baju yang terbaik. Maksudnya adalah pakaian yang menutup aurat. Selain itu pantas digunakan, patut, sopan, rapi, wangi dan juga tidak membuka aurat. Yang ketiga, ambillah Al-Quran dengan tangan kanan, lalu dekaplah dan juga jangan dicangking.
Carilah tempat yang suci, utamakan di dalam masjid, kemudian hadaplah ke arah kiblat untuk membacanya. Yang keempat, awalilah membaca Al-Quran dengan ta'awuz dan juga bismillah. Kecuali pada surah At-Taubah, karena surah At-Taubah adalah surat yang tanpa bismillah. Maka ada di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 98. Beliau menjelaskan bahwasanya, maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Yang kelima, hendaklah dengan suara merdu dan tartil, yaitu bacaan yang pelan, tenang, teliti, hati-hati, sabar, dan sesuai kaidah dan serta konsentrasi dalam membacanya. Janganlah membaca Al-Quran sambil memegang handphone. Satu tangan kiri memegang handphone dan satu tangan memegang Al-Quran. Yang keenam, berhenti membaca jika sedang menguap atau membaca ayat ancaman untuk meminta perlindungannya, termasuk berhenti untuk sujud syahwi saat membaca ayat sajadah. Yang ketujuh, sedapat-dapatnya janganlah memutuskan membaca karena berbicara yang sangat fatal ataupun berbicara yang di luar nalar, apalagi sambil tertawa dan juga berlari-lari dalam membaca Al-Quran. Itu sangat tidak disarankan dan tidak boleh dalam adab membaca Al-Quran. Yang kedelapan, tutuplah Al-Quran selepas dibaca. Jangan biarkan terbuka tanpa dibaca. Jangan pula menaruh sesuatu di atasnya. Maka dari itu, ayo kita budayakan adab baca, hafalkan, kajikan, dan praktekkan isi dari Al-Quran tersebut. Tiap hari, bacalah, engkau akan menjadi orang-orang yang baik. Mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Sore-sore mandi di kali, ada itik habislah sudah. Cukup sekian ceramah kali ini, semoga bermanfaat dan membawa berkah. Ada burung makan ikan, mati ditembak, masuklah peti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, agar senantiasa rahmat Allah memberkati. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.